wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat selalu nggih beserta keluarga di rumah. Ketemu lagi di hari Selasa ini dengan Bu Rina Isrohani dalam mata pelajaran tematik bahasa Indonesia nggih. Kalau kemarin kalian sudah bertemu dengan siapa kemarin ya jadwalnya, Pak Ahmad atau Bu Uswah nggih? Oh, Bu Uswah. Kalau hari ini bertemu dengan Bu Rina. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi karena sebentar lagi kita sudah menjelang dengan PTS nggih. Jadi kita lebih cepat lebih baik membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang wawancara. Coba buku penanya ini dibuka halaman 148 di sini nih, tema 3, nggih. Tema 3. Di sini ada peduli terhadap makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang pengertian wawancara. Oke? Sudah siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ke sini, anak-anak. Kita akan membahas wawancara. Apa toh pengertian dari wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi kalau sebuah wawancara dilakukan, berarti itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tidak bisa 1 orang. Nah, karena di situ ada yang bertanya dan ada yang menjawab, 2 orang atau lebih, itu dinamakan dengan wawancara. Di sini orang yang melontarkan pertanyaan dan bertanya atau disebut dengan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Nggih, pewawancara itu berarti orang yang bertanya. Sedangkan di sini narasumber itu adalah orang yang diwawancarai. Siapa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Jadi ada 2 orang atau lebih. Nah, wawancara itu nanti ada beberapa tipe. Yang pertama itu 1 pewawancara, narasumbernya banyak, nggih. Itu ada, jadi pewawancaranya 1, narasumbernya lebih dari 1, 2 atau 3. Itu ada. Terus ada lagi tipenya disebut dengan wawancara tunggal, yaitu pewawancaranya 1, kemudian narasumbernya juga 1. Jadi wawancara terjadi antara 2 orang, itu disebut dengan wawancara tunggal. Nah, anak-anak, sebelum kalian nanti melakukan wawancara, itu kita harus menentukan topik wawancara terlebih dahulu ya. Topik wawancara ini ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui atau yang ingin kamu ketahui, ya. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan kepada topik atau kepada hal yang ingin kita tanyakan supaya pertanyaannya gak melebar kemana-mana, tetap fokus kepada topik itu tadi. Nah, di sini kita sebelum melakukan wawancara itu dibuat atau seharusnya kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kemudian daftar pertanyaan itu akan kita sampaikan, kita ajukan saat kita melakukan wawancara. Nah, ini anak-anak, nggih. Di sini perlu kamu ingat juga, kamu ketika melakukan wawancara, ya, ini sebelum melakukan wawancara itu harus menentukan dulu narasumbernya. Narasumbernya siapa yang akan diwawancarai? Narasumbernya siapa yang akan diwawancarai? Ini nggih. Nah, setelah ketemu narasumbernya yang diwawancarai, nah nanti kalian buat daftar pertanyaan itu ya. Terus topiknya tadi sudah ditentukan. Nah, saat wawancara harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, nih, coba dibuka bukunya ya. Ini tadi ya. Nih,
Nah, yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Jadi jangan langsung tanya, memperkenalkan diri, kamu dari mana, siapa namamu, tujuanmu untuk apa. Setelah itu nanti mengajukan pertanyaan. Oke. Yang kedua, ajukan pertanyaan itu dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, ya. Bahasanya harus santun. Yang ketiga, catat jawaban dari narasumber itu, ya, di buku tulis atau di catatan. Kalau kamu pakai HP ya dicatat di HP. Kalau pakai alat tulis, buku tulis ya dicatat di buku tulis. Jadi dicatat jawabannya supaya tidak lupa. Kemudian yang terakhir, nih, akhiri wawancara itu dengan kesan yang baik dan menyenangkan, nggih. Jadi selain bahasanya juga santun, kita juga harus mengakhiri wawancara itu tadi dengan kesan yang menyenangkan, sehingga narasumber yang sudah kita mintai informasi itu tidak merasakan kekecewaan, nggih. Itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga saat wawancara yaitu pertanyaan yang diajukan itu seharusnya menggunakan kalimat yang efektif. Bagaimana Bu maksudnya? Kalimatnya yang pas dan mudah dipahami. Jadi ketika ada orang ditanya itu gak usah mikir pertanyaan ini maksudnya piye to. Nah, pakai kalimat yang efektif dan mudah difahami. Itu nggih. Nah, itu. Sekarang sikap ketika kita mewawancarai itu juga harus santun. Maksudnya santun itu bagaimana? Selain kita itu sopan dan santun, tapi ada juga cirinya ketika wawancara itu harus santun. Itu contohnya apa? Tidak menyela ketika narasumber memberikan keterangan atau memberikan jawaban. Jadi kalau narasumber belum selesai menjawab, ojo kok endek, ojo kok selo-selo, jangan diselai dengan pertanyaan yang lain. Biarkan pertanyaan itu dijawab sampai selesai, baru nanti melanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oke ya. Nah, lanjut, kalian buka halaman 157. Di situ disebutkan cara membuat pertanyaan wawancara. Anak-anak, nih. Tadi kan sudah disebutkan sebelum wawancara dilaksanakan kamu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Lah Bu, pertanyaan ini napa mawon? Nah, karena topiknya tadi sudah ditentukan, narasumbernya juga sudah ditentukan. Contohnya narasumbernya adalah seorang yang suka hewan, suka memelihara hewan. Nah, dia mempunyai kucing atau hewan peliharaan yang lain. Nah, berarti pertanyaannya nanti berkisarnya sekitar apa? Ya, sekitar kegiatan dalam memelihara hewan tersebut. Nah, ini anak-anak. Nah, nanti ketika kita membuat daftar pertanyaan, itu kita sebaiknya menggunakan kalimat tanya, karena kita kan bertanya ya. Nah, ini kita menggunakan kalimat tanya, guys. Nih, Bu Rina pindah dulu. Nah, ini anak-anak coba dilihat. Dalam membuat daftar pertanyaan, kita menggunakan kalimat tanya. Coba ini kalimat tanya. Nih, bentar agak ke belakang. Nih. Kalimat tanya itu ada berapa? Ayo, kalimat tanya itu ada 7 anak-anak, nggih. Ada 7. Yang pertama ada apa, ada berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bu, kok cepet mentoh? Ya, nanti setelah ini kita akan membahas satu persatu dari kalimat tanya ini beserta fungsinya. Tunggu ya. Oke anak-anak, tadi Bu Rina sudah mengatakan ya, pakai kalimat tanya ketika kita akan membuat daftar pertanyaan. Nah, kalimat tanya itu terdiri dari apa saja? Tadi sudah disebutkan, nggih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat tanya apa? Berfungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi kata apa ini dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum.
Misalnya kalau tadi kita membicarakan tentang merawat hewan peliharaan ya, jadi contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, ini contohnya pertanyaan nggih, menggunakan kalimat apa, menggunakan kata apa. Yang kedua, kata berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu. 3, kata siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contoh dari pertanyaannya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Nah, untuk nomor 4, di mana? Coba, ini kata di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian. Ya, jadi ini contohnya pertanyaannya pripun? Di mana Bapak membeli makanan hewan, atau di mana Bapak merawat hewan itu? Kandangnya berada di sebelah mana? Nah, seperti itu ya. 5, kapan? Kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan hewan peliharaan Bapak? Nah, yang keenam, mengapa? Kata mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, itu nggih. Terus yang terakhir, yang nomor 7, kata bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya pripun? Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itu ya. Nanti jawabannya akan menerangkan tentang cara membersihkan tubuh. Itu anak-anak untuk cara membuat pertanyaan dari wawancara. Sekarang tugasnya, tugas di rumah, dikerjakan di rumah. Sebentar ya. Nih, Bu Rina buka dulu. Aduh, nih, bentar, sabar dulu ya. Nih, kamu lihat halaman 148, nanti dikerjakan, ayo berlatih. Di sini ada 3 pertanyaan, nanti kalian menjawab dengan keterangan yang ada di buku dan juga keterangan yang sudah Bu Rina berikan di awal tadi. Oke anak-anak, itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan kirim ke wali kelasnya masing-masing seperti biasanya. Itu anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang wawancara dan tentang cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Oke, anak-anak nggih, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Jempol 10 untuk kalian semua. Oke nggih, saya rasa cukup untuk tematik bahasa Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.